Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Baik, jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2023, yang mana di sini ada berita mendesak ya untuk P1, P2, P3, P4 hari ini yang sudah mendapatkan penempatan. Info terbaru hari ini dari Prof Nunuk ya, perihal finalisasi penempatan P1 sampai P4 tanggal 9 sampai 10 April 2023 ya. Jadi untuk P1, P2, P3, P4 yang sudah lolos menjadi ASN P3K Guru harap bersiap di tanggal 9 sampai 10 April 2023. Kenapa kita harus bersiap di tanggal 9 sampai 10 April 2023? Karena Prof Nunuk sampaikan hal mendesak terkait penempatan. Nah, untuk lebih jelasnya simak berita berikut ini. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi dari kami. Langsung saja Bapak Ibu ya, kita tutup. Di sini untuk jadwal seleksi P3K Guru tahun 2022 kita sudah melewati ya. Untuk jawab sangka sudah selesai Bapak Ibu ya. Sudah dinyatakan oleh Ibu Nunuk bahwa jawab sangka itu tanggal 13 sampai 19 Maret 2023. Sekarang Bapak Ibu yang masuk dalam kategori P1 sampai P4 yang dinyatakan lulus di prasangka itu bersiap-siap di tanggal 9 sampai 10 April 2023 Bapak Ibu. Kenapa? Karena di situ akan ada pengumuman kelulusan pasca sangga. Dan meskipun Bapak Ibu dinyatakan lulus di pengumuman hasil prasangga, tapi kalau misalkan Bapak Ibu dinyatakan bermasalah atau tidak lulus di kelulusan pasca sangga, maka secara otomatis Bapak Ibu tidak bisa mengantongi NIP atau nomor induk pegawai sebagai P3K. Nah, untuk lebih jelasnya terkait dengan apa yang kami sampaikan di tanggal 9-10 April 2023 terkait pengumuman kelulusan pasca sangga, Bapak Ibu bisa simak informasi terbaru dari Prof Nunuk berikut ini. Kita langsung saja to the point ke informasinya. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Di sini kita langsung saja simak di salah satu media elektronik yaitu cpnn.com Bapak Ibu. Tentunya langsung saja ya kita cari beritanya di sini. Nah, di sini disampaikan oleh Ibu Nunuk ya, hari ini 26 Maret 2023, guru honorer dapat penempatan P3K 2022, tak semuanya bisa kantongi NIP. Wow ya. Ini warning ya dari Ibu Prof Nunuk Suryani ya, bahwasanya guru honorer yang dapat penempatan P3K 2022 tak semuanya bisa kantongi NIP ya. Siapkan mental. Wow, kira-kira apa gerangan ini Bapak Ibu ya. Di sini katakan sebanyak 250.320 guru honorer sudah mendapatkan penempatan P3K 2022 Bapak Ibu ya. Namun para guru jangan dulu bergembira karena belum tentu semuanya mendapatkan NIP P3K. Nah, ini langsung dikatakan oleh Prof Nunuk yang dilansir di cpn.com. Nah, kenapa? Karena di sini dikatakan 250.320 guru honorer ini baru mendapatkan penempatan ya, bukan berarti sudah pasti mendapatkan NIP dan SK P3K, kata Dirjen GTK Ibu Prof Nunuk Suryani. Jadi istilahnya begini, 250.320 guru honorer ini mendapatkan penempatan, bukan berarti sudah pasti mendapatkan NIP dan SK P3K. Nah, di sini dikatakan Dirjen Nunuk menyampaikan setelah proses pengumuman penempatan akan ada tahapan ya. Jadi nantinya itu akan ada tahapan sanggahan setelah proses pengumuman penempatan. Nah, saat ini Bapak Ibu ya, Kemendikbudristek tengah menjawab sanggahan para pelamar. Jadi untuk saat ini Kemendikbudristek itu sudah menjawab sanggahan daripada pelamar ya. Berarti banyak ya pelamar yang melakukan sanggahan. Dalam proses ini Dirjen Nunuk bisa saja ada yang dibatalkan penempatannya jika sanggahan pelamar terbukti
terbukti benar. Wow, ini yang berbahaya teman-teman ya. Kita sudah lulus tapi karena ada yang melakukan sanggahan dan sanggahannya itu benar, berarti kita harus merelakan bahwa kita tidak lolos menjadi ASN P3K meskipun sebenarnya kita lulus di prasangga. Ini yang diperingatkan oleh Ibu Nunuk ya. Jangan langsung bergembira dulu. Nah, setelah pengumuman jawab sangga pun masih ada tahapan pemberkasan NIP P3K. Pada tahap ini Badan Kepegawaian Negara akan melakukan pemeriksaan data-data yang masuk, apakah valid atau tidak Bapak Ibu ya. Nah, jadi nantinya ini setelah pengumuman pasca sangga itu kan ada pemberkasan ya. Nantinya di pemberkasan itu BKN itu teman-teman ya, BKN itu untuk Bapak Ibu akan melakukan pemeriksaan data-data yang masuk. Jadi data-data Bapak Ibu yang sudah dinyatakan lulus prasangga maupun pasca sangga itu akan diperiksa kembali apakah data Bapak Ibu itu valid atau tidak valid. Nah, ini yang harus kita persiapkan ya. Pengalaman dalam seleksi P3K 2021 cukup banyak berkas honorer yang tidak memenuhi persyaratan sehingga BKN tidak menerbitkan NIP. Nah, di sini dikatakan pengumuman pasca sangga bukan menjadi jaminan sudah pasti dapat NIP P3K. Sebab bisa saja saat pemberkasan pelamarnya tidak memenuhi syarat atau TMS. Kata Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Bapak Suharmen ya. Ibu Dirjen Nunuk pun menghimbau para guru honorer yang sudah mendapatkan penempatan agar tidak jumawa. Lebih baik menunggu hingga proses pemberkasan selesai dan SK P3K di tangan. Kalau sudah kantongi NIP P3K dan SK tanpa Dirjen Nunuk, guru P3K bisa mengadakan syukuran. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jangan adakan syukuran kalau belum mendapatkan SK Bapak Ibu ya. Jangan mengadakan dulu syukuran. Sebaiknya amannya itu menurut Dirjen GTK Bapak Ibu bisa mengadakan syukuran apabila sudah mengantongi NIP P3K dan SK Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Yang mau potong kambing sabar saja ya. Tunggu NIP dan SK di tangan baru syukuran. Jadi Bapak Ibu yang ingin potong kambing, potong sapi, potong ayam karena dinyatakan lulus P3K, tahan dulu. Nanti NIP dan SK di tangan baru gas. Seperti itu teman-teman ya. Lebih lanjut dikatakan Ibu Dunuk, prioritas 1 paling banyak mendapatkan penempatan P3K 2023. P1 adalah guru lulus PG hasil seleksi P3K 2021 yang tidak mendapatkan formasi. Dia mengungkapkan jumlah guru honorer yang mendapatkan penempatan sebanyak 250.320 orang. Nah, seperti itu ya. Kemudian dari jumlah tersebut sebanyak 130.882 P1 dari 133.935 pelamar yang mendapatkan penempatan. Kemudian P2 guru honorer K2 yang mengikuti seleksi observasi sebanyak 8.442 yang mendapatkan penempatan 7.510. Untuk P3 terdapat 184.955 guru honorer negeri mengikuti seleksi observasi yang berhasil mendapatkan penempatan 108.171. Pelamar umum yaitu guru honorer negeri dengan masa kerja minimal 3 tahun, guru swasta lulusan PPG yang mengikuti seleksi kompetensi sebanyak 32.788 dengan jumlah kelulusan sebanyak 3.757 ya, sedikit sekali teman-teman ya. Jadi dari 250.320 guru honorer yang mendapatkan penempatan 130.882 P1 bukan P3. Ini bukti keberpihakan pemerintah kepada P1. Seperti itu Bapak Ibu ya. Lebih lanjut dikatakan formasi yang disiapkan dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja guru tahun anggaran 2022 sebanyak 319.029. Namun yang terisi sebanyak 250.320 sehingga sisa formasi ada 68.709. Dirjen Nunuk mengatakan sisa formasi disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, ada formasi yang tidak ada pendaftarnya dan paling banyak di daerah timur Bapak Ibu ya. Kemudian kedua, kelulusan pelamar umum sedikit ya, kurang dari formasi. Ketiga, jumlah ketersediaan formasi tidak sesuai dengan jenis mapel pelamar P1 sampai P4. Nah, jadi sampai saat ini jumlah total guru honorer menjadi ASN P3K sebanyak 544.180 guru. Nah, tahun ini formasi yang dibutuhkan sebanyak 601.286. Dia berharap kuota P3K guru 2023 sebanyak 601.286 bisa terisi penuh sehingga masalah honorer bisa tuntas. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi intinya Bapak Ibu
nanti dikatakan aman apabila SK dan NIP berada di tangan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.